Shalom. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dengan terlebih dahulu kita akan mendengarkan beberapa warta lisan. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online kita hari ini. Yang kedua, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mengumpulkan persembahan ibadah minggu yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan menyerahkannya saat dilaksanakannya ibadah di gereja. Atau jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP Batu 01904664418 atas nama Immanuel Eka Tanta Putra Widyastuti SP. MJ juga memfasilitasi penjemputan persembahan bagi Bapak Ibu yang menginginkan persembahannya dilayani dengan sistem penjemputan pada hari Minggu 17 Mei 2020. Jemaat, saya persilakan saat teduh. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan sambut ibadah kita dengan lagu Kita Masuk Rumahnya, PKJ 13, bait 1. Ibadah Minggu Paskah yang kelima ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, tema ibadah kita adalah keberanian menjalani hidup. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
berdoa. Tuhan, kami menghampiri Engkau. Kami datang kepadamu dengan membawa seluruh kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami yang Tuhan kenal. Karena di hadapan-Mu tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Termasuk ya Tuhan, seluruh catatan kehidupan kelam kami. Dosa-dosa kami yang kami lakukan. Tuhan, Engkau melihat dan mengetahuinya. Karena itu ya Bapa, kami datang kepadamu, kami memohon pengampunan. Di saat kami tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di saat kami kurang percaya kepada Tuhan, di saat kami jatuh di dalam iman kami, dan kami lebih mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Ya Tuhan, sesungguhnya kami membelakangi kuasa-Mu. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan permohonan kami. Di dalam kemurahan-Mu yang besar itu, melalui pengorbanan putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Karena itu Bapa di surga, dengarkanlah permohonan kami, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6, yang mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita mengucapkan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai.
Mari bersama-sama kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah sumber pertolongan kami di dalam persekutuan-Mu yang kekal dengan Bapa. Persekutuan kasih-Mu bersama dengan Roh Kudus di dalam Tritunggal yang Esa itu meneladani kepada kami bagaimana kami harus bersatu dan bersekutu. Bagaimana kami harus membangun persekutuan kasih. Bagaimana kami harus hidup ini menyaksikan kasih Tuhan itu. Tuhan, jikalau kami sendirian, maka kami menyadari di dalam kelemahan kami tidak mampu. Karena itu kami memohon kuat kuasa pertolongan dari Roh Kudus untuk dapat menyaksikan kebenaran firman-Mu itu yang terlebih dahulu akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami yakin, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Karena itu ya Roh Kudus, berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap kami. Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, nyatakanlah berkat-Mu untuk setiap kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Yohanes. Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara, Rasul Petrus terkenal sebagai murid yang pemberani. Di dalam perikop di atasnya, yaitu di dalam Injil Yohanes 13 ayat 31, bahkan di sana dikatakan Petrus sanggup memberikan nyawanya untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Sayangnya apa yang diucapkan oleh Petrus itu belum menjadi sebuah kenyataan. Dia sudah ditegur oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur dia. Tuhan mengatakan, jangan gampang mengumbar janji. Jangan gampang mengumbar sesuatu yang belum terjadi. Jangan banyak omong. Jangan sombong. Mungkin kalau orang zaman sekarang mungkin mengatakan, jangan besar mulut. Ya, besar mulut itu bukan mulutnya besar, saudara-saudara, tapi kira-kira artinya senada jangan banyak cakap, jangan banyak omong. Orang yang besar mulut akhirnya luput. Ya, maksudnya luput itu kata-katanya itu tidak terbukti. Tuhan Yesus mengenal dengan baik siapa itu Petrus, melebihi pengenalan Petrus kepada dirinya. Karena itu kemudian Tuhan Yesus berkata, janganlah memberikan nyawamu, karena sesungguhnya sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Perkataan Tuhan Yesus itu membuat Petrus dan para murid yang lain terdiam. Suasana yang tadinya dibangun seolah-olah heroik, Petrus ingin tampil sebagai pahlawan yang membela Yesus, berubah menjadi sepi. Dan Tuhan Yesus tidak membiarkan suasana itu menguasai mereka. Tuhan Yesus kemudian menenangkan para murid itu, dan dia mengatakan bahwa sesungguhnya engkau janganlah gelisah, percayalah kepadaku. Sembari menenangkan para muridnya itu, Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Tuhan Yesus juga memberikan nasihat supaya mereka tetap berani menjalani kehidupan ini. Kata orang kuno dulu, saudara, ya, jadi orang itu yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Maksudnya itu kalau seorang itu pengen jadi seorang pemberani, ya jadilah seorang pemberani tanpa diliputi rasa takut, yang dapat mengatasi rasa takut itu. Jadilah pemberani yang sungguh-sungguh. Saudara, nasihat Tuhan Yesus kepada muridnya melalui bacaan ini paling tidak ada 2, supaya para muridnya itu berani menjalani hidup ini. Yang pertama, jalanilah hidup ini dengan kebulatan iman. Orang yang kehilangan sandaran hidup bisa mengalami kegelisahan, dan itu yang terjadi kepada para murid terkait berita rencana kepergian Tuhan Yesus. Di tengah kegelisahan hati para murid itu, kemudian Tuhan Yesus memberi nasihat, memberi penghiburan dengan perkataan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Perkataan Tuhan Yesus yang berisi nasihat sekaligus perintah itu sebetulnya merupakan sebuah tantangan baru kepada para murid, karena mereka ditantang untuk memasuki era kehidupan yang berbeda. Sebuah era kehidupan di mana Yesus tidak akan hadir secara fisik di tengah-tengah mereka.
Mereka akan diperhadapkan pada realita bahwa selama ini kalau mereka menyandarkan dirinya, menemukan rasa amannya itu pada figur sosok Yesus, dan sebentar lagi Yesus pergi meninggalkan mereka. Karena itu saudara-saudara, berbicara tentang kehadiran ternyata itu menjadi sesuatu yang penting. Dulu ada jemaat yang sharing, kalau kita di gereja, Pak, saya dulu mengalami zamannya pendeta si X. Kami ini merasa ayem kalau Pak Pendeta X itu ada di tengah-tengah kami. Rasanya tenang. Sekalipun mungkin Pak Pendeta itu cuma hadir. Mungkin kalau kita punya anak-anak kecil, seperti saya punya anak kecil, ya kalau saya tidak kelihatan di rumah, mungkin saya keluar rumah itu, anak saya yang kecil itu sudah mencari dan bertanya-tanya, di mana papa? Tapi begitu dia tahu saya ada, saya hadir, dia merasa tenang, dia tidak gelisah. Apalagi saudara, kehadiran Tuhan tentu sangat penting, sebab kehadiran Tuhan itu menyatakan keperpihakan Tuhan itu kepada orang di mana dia hadir, dan sesungguhnya Tuhan itu maha hadir, omnipresent. Karena itu saudara, di dalam Kidung Jemaat 18 di sana nyanyian kan mengatakan apa saudara? Allah hadir bagi kita, terus dan hendak memberi berkat. Kehadiran Tuhan itu sebuah kehadiran yang dinyatakan karena kehadirannya itu menyatakan berkat. Sehingga terminologi itu kalau kemudian dipahami dikaitkan dengan kepergian Yesus, tentu menimbulkan kepedihan tersendiri, sekalipun kepergian Yesus itu bukanlah kepergian yang sia-sia. Sebab perjalanan Yesus itu adalah sebuah perjalanan misi untuk menyediakan tempat bagi para murid. Karena itu ia berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Para murid itu diminta percaya kepada Yesus, sama seperti mereka percaya menaruh hidupnya, bersandar yakin kepada Allah. Ini sesuatu yang menarik, ini perintah yang baru, karena di dalam alamat ini, alamat iman ini ada dua, yaitu kesejajaran antara Allah dan Yesus. Kristus layak dipercaya, layak dijadikan tempat sandaran, sama seperti mereka itu mempercayai Allah. Saudara, ini adalah konsep keyakinan iman yang baru bagi mereka para murid. Sebab saudara, selama ini mereka hanya beriman kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Tetapi melalui perkataan Yesus ini mereka diperintahkan untuk beriman kepada Yesus. Yesus bukan bermaksud mengajak mereka melakukan sinkritisme, mencampur adukkan keyakinan. Tetapi maksud Yesus mengatakan hal itu adalah supaya sedikit demi sedikit jati diri Yesus sebagai pribadi Allah Trinitas itu disingkapkan, supaya para murid itu mengenal tentang siapa itu Yesus sebagai pribadi Allah Trinitas yang memiliki esensi yang sama dengan Allah nenek moyang mereka, sehingga Yesus itu layak dijadikan objek iman. Dan untuk menyingkapkan itu lebih jauh, Yesus mengatakan kepada para murid di dalam ayatnya yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kata akulah jalan dan kebenaran dan hidup secara eksklusif menunjuk kepada pribadi Yesus dan bukan orang lain. Dengan demikian dia bukanlah sekedar penunjuk jalan, tetapi dialah jalan kepada Bapa itu. Dialah sang kebenaran itu, di mana setiap orang yang beriman kepada Yesus
Orang-orang itu mengalami pembenaran dan orang itu mendapatkan tempat kekekalan. Orang-orang itu dilayakkan memperoleh hidup yang kekal di tempat keabadian yang disebutkan oleh Yesus di dalam bagian ini sebagai rumah Bapa. Dan menariknya saudara, ketika kita diperintahkan untuk beriman kepada Yesus sebagai jalan menuju rumah Bapa itu, kita juga dipanggil untuk berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus, dan tentu juga meneladani gaya hidup Yesus. Saudara, artinya kalau begitu bahwa beriman kepada Yesus itu bukanlah semata-mata beriman kepada suatu hodos, jalan, sesuatu benda mati. Tetapi kita dipanggil, kita diminta untuk bersuhodos. Kita dipanggil untuk berjalan bersama-sama dengan iman kepada pribadi yang hidup, dan itu adalah Yesus. Coba kalau kita membayangkan kita sedang berjalan dengan pribadi yang lain. Kita mengenal orang ketika berjalan, ada gaya macam-macam orang berjalan. Dan kita dipanggil untuk berjalan bersama Yesus, bersuhodos bersama Yesus itu. Tentu ini bukan perkara yang gampang. Kita harus menyesuaikan dengan ritme, cara bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di tengah wabah COVID-19 ini mungkin banyak orang yang gelisah, seperti para murid yang kehilangan sandaran hidup. Banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan karena disiplin pembatasan sosial. Mungkin ada yang merasa kehilangan kebebasan dan sebagainya. Dalam situasi yang seperti itu, seseorang bisa mengalami krisis. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menghibur kita, supaya kita berani menghadapi tantangan zaman ini dengan beriman kepada Tuhan. Di dalam Yesus ada jalan keluar, sebab Yesus adalah jalan itu sendiri bagi kita. Yang Yesus minta dari kita adalah supaya kita membulatkan iman kita, bahwa Ia tetap setia, Ia tetap hadir, sekalipun dengan cara yang berbeda. Yang kedua, saudara, mari kita menjalani hidup ini dengan karya nyata. Di dalam Ibrani 11 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, kalau iman itu adalah sesuatu yang bersifat dasar, yang bersifat prinsip, maka di atas dasar itu kita harus membangun kerangka untuk mencapai tujuan hidup kita. Dan kerangka yang berdiri di atas iman itu adalah doa. Doa itu menjadi otot spiritual kita untuk menjalani kehidupan ini, guna mewujudkan harapan kita itu menjadi kenyataan. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus memberitahu kepada para murid di ayat 12 bahwa mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, sama seperti Yesus lakukan, bahkan dikatakan lebih besar cakupannya. Karena mereka bukan saja akan menjadi saksi Tuhan di Palestina, tetapi sampai di ujung bumi. Karena itu mereka harus menjadi laskar Kristus yang berani. Dan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar itu, saudara, sebetulnya para murid tidak mampu, karena mereka lemah, sama seperti kita semua yang juga lemah. Karena itu untuk mengatasi kelemahan itu mereka perlu menghubungkan dirinya dengan kuasa Allah yang ada di tempat yang maha tinggi itu melalui berdoa. Dan bukan sembarang berdoa. Yesus katakan, berdoalah dalam namaku. Berdoalah dalam nama Yesus. Saudara, apa maknanya ini, perintah Tuhan Yesus ini? Di dalam kerja nyata kita diperintah untuk berdoa di dalam nama Yesus. Saudara, kalau kita mengacu kepada perintah Tuhan Yesus di ayat 1 dan ayat 11,
Di sana dikatakan percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Maka di dalam berdoa nampaknya Yesus juga menginginkan perlakuan yang sama. Sama seperti mereka berdoa kepada Allah, maka juga berdoalah kepadaku. Artinya Yesus itu juga sebagai alamat doa. Kalau kita berdoa, kita ada tujuannya. Sama seperti kita mengirim pesan, kita punya tujuan, kita punya sasaran. Kita berdoa, kita punya alamat doa. Dan alamat doa itu adalah Yesus. Yesus sebagai pribadi itu adalah seorang pengantara yang mengantar doa-doa kita kepada Bapa. Karena antara Bapa dan Yesus itu ada kesatuan. Tuhan Yesus katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yesus dan Bapa itu saling berdiam. Mereka melakukan persekutuan kasih, saling berkelindan, menein. Mereka saling berperikoresis, saling indwelling, berdiam bersama. Maka berdoa di dalam nama Yesus bukan sekedar formula doa. Berdoa di dalam nama Yesus bukan sekedar mantra tertentu, tetapi berdoa di dalam nama Yesus berarti kita percaya bahwa pengabulan doa itu karena nama diri Yesus. Dan kalau itu kita kaitkan dengan konsep pengabulan doa di dalam perjanjian lama, mereka yang dikabulkan doanya itu kalau mereka sudah membereskan dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan disertai dengan persembahan, kurban persembahan. Karena itu Yesus adalah kurban yang sempurna, yang berkenan bagi Allah. Karena itu di dalam pengorbanannya kita terhisap di dalam perkenanan Allah. Jadi kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, artinya kita bersama-sama dengan Yesus, artinya kita tinggal di dalam Yesus, artinya Yesus bersama-sama dengan kita. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, berarti kita sedang mengupayakan, menyesuaikan keinginan kita dengan kehendak Yesus. Dan itu membutuhkan sebuah perjuangan iman, di mana kita mesti harus berani nyapih, kita mesti harus berani mengekang, kita harus berani melepaskan hawa nafsu keinginan daging kita. Kita mesti harus belajar menyesuaikan dengan kehendak Yesus. Saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Bekerja tanpa berdoa, tanpa menyesuaikan dengan kehendak Bapa, maka akan menjadi seperti aktivitas yang tanpa makna. Demikian juga bekerja yang tanpa berdoa akan membuat suasana itu membosankan, bisa membuat kita lelah, putus asa, dan kehilangan gairah. Demikian juga berdoa tanpa bekerja hanya akan menjadi tumpukan wacana tanpa realita. Maka di tengah-tengah situasi pandemi ini, dua-duanya diperlukan. Karena pandemi COVID-19 ini, mungkin banyak orang kehilangan gairah hidup. Ada yang dibatalkan jobnya, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan dalam jangka waktu yang tidak jelas. Semuanya itu bisa menyiutkan nyali setiap orang. Tetapi kita bersyukur karena di tengah keterbatasan itu Tuhan mengundang kita untuk percaya kepadanya, untuk senantiasa berdoa melandasi setiap usaha kita. Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Imani itu, saudara, perkataan Tuhan Yesus itu, dan aminkan itu di dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur dalam situasi pandemi wabah virus COVID-19 ini, Tuhan mengizinkan kami, memberi kesempatan kepada kami untuk kami membangun peribadatan. Tuhan, kami berdoa untuk semesta ini yang sedang dilanda sakit, kiranya Tuhan pulihkan, kiranya Tuhan berikan kepada para pemimpin dunia untuk bersatu hati melawan dan menanggulangi wabah COVID-19 ini. Terutama kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia. Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan kepada Presiden kami Bapak Joko Widodo, bersama dengan jajaran para menteri, para pemimpin kepala daerah, supaya di tangan mereka boleh saling bahu-membahu untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, melindungi kesejahteraan dan melindungi kesehatan setiap anggota masyarakat. Kami berdoa biarlah para pemimpin daerah juga dengan hati yang takut akan Tuhan, mereka boleh bekerja dengan segiat-giatnya untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, kami berdoa untuk Gubernur kami Ibu Khofifah, kami berdoa untuk Kota Batu, kami berdoa untuk Wali Kota kami Ibu Dewanti Rumpoko. Ya Tuhan, biarlah mereka bersama jajaran Forkompinda dan seluruh elemen masyarakat, mereka dapat saling bahu-membahu untuk boleh menanggulangi wabah ini. Kami berdoa untuk para dokter tenaga medis yang berada di garda terdepan melayani orang-orang yang sakit ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan alat pelindung diri, peralatan kesehatan. Kiranya tersedia peralatan yang cukup di rumah sakit, di puskesmas. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pasien, saudara-saudara kami yang mungkin terjangkit wabah ini. Tuhan berikan semangat, pemikiran yang positif, daya imun yang baik, sehingga mereka berpulih kembali. Kami berdoa untuk keluarga mereka, Tuhan berikan kesabaran untuk mendampingi, sehingga saudaranya yang sakit boleh disembuhkan. Kami berdoa untuk masyarakat yang terdampak, mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mungkin mereka mengalami penurunan ke penghasilan. Tuhan ringankanlah beban ekonomi mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sementara waktu mereka sekolah di rumah, mereka belajar di rumah karena kondisi ini. Tuhan berikan semangat senantiasa supaya anak-anak kami tetap bisa belajar dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKI Batu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para lansia yang ada di GKI Batu. Tuhan berikan kepada mereka semangat dan kesehatan kepada mereka. Untuk Bapak Stanford, Ibu Satuni, Tante Bun, Ibu Evi, Ibu Meni, Ibu Hera, Pak Ajis, Pak Tanto, Pak Seno, Pak Hadi, Pak Eko Harno, Ibu Erna, Ibu Tin, Bapak Niko, Pak Yohanes Masa, dan mereka yang ada di Panti Wreda Simon Petrus. Tuhan berkatilah mereka,
berikan kepada mereka kesabaran dan semangat. Demikian juga mereka yang saat ini mengalami sakit di dalam proses pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soit, Bapak Betantio, Ibu Sumilah, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Supatmi, Bapak Mulyanto, Pak Halim, Ibu Budiman, dan Ibu Lina Huta Soit. Tuhan kunjungilah mereka, rawatlah mereka, bebatlah luka-luka mereka dengan kehangatan kasih-Mu, sehingga mereka boleh disegarkan dan dikuatkan kembali. Kami berdoa, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pelayanan kami sebagai majelis jemaat dan hamba-Mu sebagai pendeta jemaat di tempat ini, supaya dalam kondisi yang seperti ini tidak mengurangi semangat kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, berkatilah pelayanan kami. Juga termasuk hari ini, saudara-saudara kami, anggota jemaat dan siapapun yang mengikuti ibadah online ini, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami naikkan seluruh permohonan kami ini kepada Bapa di surga, melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan terambil dari Ulangan 16 ayat 16 bagian A sampai 17 yang berbunyi demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan iringi dengan pujian Aku Melangkah ke Rumah Tuhan, PKJ 145 bait yang pertama. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, terima kasih pada saat ini Engkau berdengarkan firman-Mu, bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu mampu kami hidupi di dalam kehidupan sehari-hari kami. Bimbinglah kami supaya kami bisa menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan di dalam pimpinan firman-Mu. Terlebih dalam masa yang sulit ini, Engkau akan memberkati, membimbing para jemaat-Mu untuk bisa melewati semuanya ini di dalam tetap iman percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau akan memberkati persembahan ini untuk menjadi alat pelayanan-Mu, baik di GKI Batu, juga GKI yang diperluas.
Tuhan akan memberkati para jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Di badai topan dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.